warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Aminullah, Jannatul Ma'wa, dan saya sendiri di Wafia. Kali ini kami akan membahas mengenai isi makalah kami yang berjudul Ijaz, Itnab, dan Musawah untuk memenuhi mata kuliah Balaghah Quran Ujian akhir semester. Dosen penutur Bapak Syamsuni Ade. Jadi kami akan membahas mengenai definisinya, kemudian pembagian dari jenis, kemudian yang terakhir itu contoh dari setiap pembahasan yang ada di makalah, yaitu mengenai ijaz, itnab, dan musawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi ijaz. Secara bahasa, ijaz berarti meringkas ucapan dan menguranginya tanpa menghilangkan keindahan serta kefasihannya. Dalam bahasa Arab dikatakan aujazul kalim, artinya menjadikan ucapan itu singkat secara cepat selesai diucapkan, atau dikatakan wajizul kalim, yang berarti ucapan yang ringan, taun, dan pendek. Menurut istilah, ijaz adalah cara menyampaikan banyak makna dengan menggunakan sedikit lafaz. Dengan kata lain, ijaz adalah mengungkapkan makna dengan jumlah kata yang lebih sedikit daripada biasanya, namun tetap jelas, mencukupi, dan memberikan faedah pada yang mendengarkannya. Apabila pemendekan itu tidak mencukupi maksud, maka ia disebut sebagai kekurangan dan pembuangan yang buruk. Melanjutkan pembahasan ijaz yang telah disampaikan Aminullah tadi, saya ingin membahas tentang itnab. Itnab menurut bahasa berarti secara berurutan. Itnab berasal dari kata masdar itnaba yatnibu itnaban. Sementara menurut istilah mendatangkan makna dalam lafaz yang lebih banyak dari maknanya karena ada faedah yang ingin dicapainya. Menurut In'am Afawi menyatakan bahwa meskipun ada penambahan lafaz terhadap maknanya, itu tetap tidak bertele-tele tanpa tujuan. Baik, kemudian itu ada yang namanya musawah. Musawah merupakan salah satu teknik komunikasi. Musawah didefinisikan oleh para ahli dengan beragam definisi. Namun definisi yang dianggap lebih tepat dan mewakili adalah yaitu al-musawah hiya ihdat thariqit thalath allati yarja'u ilaiha al-balik bita'biri an kulli ma yaduru bi nafsihi min khawatiri wa afkari al-balighu ala hasabin muqtadayat al-ahwal wal muqamat qad yasluku bi ada'il ma'anihi taratan tariqul ijaz wa taratan tariqul itnab wa taratan tariqan wasatan baina wa tariqul musawah, yang artinya musawah dalam ilmu balaghah yang menempati posisi tengah di antara dua bentuk penyampaian lainnya, yaitu ijaz dan itnab. Dengan kata lain, musawah adalah cara menyampaikan pesan yang seimbang, tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu singkat, melainkan disampaikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan makna serta kondisi audiens. Teknik ini menunjukkan kecerdasan seorang komunikator atau penulis dalam menyesuaikan bentuk bahasa dengan isi yang ingin disampaikan, sehingga ide, gagasan, dan pikiran yang ada dalam dirinya dapat diterima secara jelas, benar, dan mudah dipahami. Selanjutnya, ijaz hasfu adalah menyampaikan makna dengan menghapus sebagian lafaz. Adapun yang dihapus itu bisa seperti huruf, isim mudhaf, isim mudhaf ilaih, isim mausuf, isim sifat, syarat, jawab syarat, musnad, musnad ilaih, muta'allaq, satu jumlah atau kalimat, dan bisa juga beberapa jumlah sekaligus. Contohnya seperti fi sabilillah, yang maksudnya itu wajahidu fi sabilillahi haqqu jahidah. Baik, masuk ke pembahasan macam-macam itnab. Karena sebelumnya sudah dijelaskan tentang definisinya, lanjut ke pembahasan macam-macam itnab. Itnab
itu mempunyai 6 macam. Yang pertama, yusarihu ba'dal ibham, artinya menjelaskan sesuatu yang samar-samar atau mubhama. Terus yang kedua, dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Yang ketiga, at-takrir, pengulangan kalimat. Yang keempat, al-ilal, ialah suatu pembicaraan dengan ucapan yang mengandung manfaat meskipun tanpa ucapan tersebut kalam itu sudah sempurna. Terus yang kelima ada at-tabdil, yaitu mengikutkan jumlah kalimat pada jumlah kalimat lainnya, padahal jumlah kalimat yang mengikutinya itu sudah mencakup makna yang terkandung dalam kalimat yang diikutinya itu, sebagai bentuk penegasan terhadap jumlah yang pertama. Terus yang keenam, al-ihtiras, ialah menjaga dari kemungkinan terjadi kesalahpahaman dan perubahan terhadap makna. Adapun cara untuk mengetahui bahwa ini itnab itu ada beberapa ciri. Di sini disebutkan dalam makalah ada 7 ciri-cirinya. Yang pertama itu kejelasan, yang kedua penguatan, yang ketiga estetika, yang keempat penyempurnaan makna, yang kelima penggunaan contoh, yang keenam penekanan, dan yang ketujuh itu keberkesanan emosi. Baik, masuk ke contoh dari itnab. Dalam penjelasan itnab tadi macam-macamnya ada 6, dan saya menyebutkan salah satu dari 6 yang tadi. Di bagian takrir itu kan maksudnya pengulangan kalimat. Di dalam surah At-Takasur ayat 3-4, di situ ada bunyi ayatnya kala sawfa ta'lamun tsumma kala sawfa ta'lamun. Artinya sekali-kali tidak, kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu, kemudian sekali-kali tidak, kalau kamu akan mengetahui. Nah, di bawah bisa dilihat di ayat di atas tadi bahwa kalimat kala sawfa ta'lamun diulang sebanyak 2 kali. Tujuan pengulangan lafaz tersebut ialah untuk menguatkan sebagai bentuk pencegahan, kemudian dimasuk ke lafaz tsumma merupakan bentuk peringatan yang lebih keras dari ayat yang di atas. Baik, kita masuk ke contoh musawa. Terdapat dalam firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Yang artinya, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Apabila dilihat secara lengkap, ayat ini berbicara tentang perintah untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Menariknya, meskipun konteksnya sebelum dan sesudah ayat ini berbicara kondisi kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi Allah tetap menekankan kewajiban sholat dan zakat secara bersamaan. Jadi ayat tersebut adalah salah satu contoh daripada musawa yang terdapat di dalam Al-Quran. Masuk ke kesimpulan dari pembahasan kami tadi, itu ada 3 pembahasan, dan di sini kesimpulannya, dengan ijaz Allah itu menyampaikan makna yang sangat luas dengan ungkapan yang singkat, sedangkan dengan itnab Allah menjelaskan maksud melalui uraian yang lebih panjang tanpa berlebihan, dan sedangkan dengan musawa Allah itu menggunakan susunan lafaz yang profesional atau seimbang, di mana setiap kata yang dipilih benar-benar sesuai dengan maknanya sehingga tidak membutuhkan penambahan maupun pengurangan. Baik, sekian dari kelompok 3 untuk pembahasan ijaz, itnab, dan musawa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.